Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya kepada kita sehingga pada sesi kali ini pada mata kuliah komunikasi bisnis kita akan membahas suatu tema yang melanjutkan tema-tema sebelumnya, yaitu pada kali ini kita akan membahas terkait dengan penulisan bad news. Dari judulnya atau dari topik tema ini kita saja sudah tahu ya, yang namanya penulisan bad news berarti merupakan penulisan terkait dengan berita-berita yang bisa dikatakan kurang baik gitu, kurang baik atau berita yang memberikan efek yang negatif gitu ya, memberikan efek negatif bagi khususnya adalah ke penerima berita tersebut seperti itu. Oleh karenanya kita bisa dilihat di sini ada gambar ya, gambar orang sedang melihat pesan gitu ilustrasinya. Ternyata di pesan itu ketika dibaca seolah-olah seperti ditonjok gitu. Ya karena apa? Karena mungkin dalamnya adalah bad news. Seperti yang kita tahu ketika kita mendengar bad news, terlebih lagi bad newsnya atau berita buruknya itu adalah untuk kita pasti yang akan kita reaksikan adalah mungkin perasaan yang sedih mungkin ya, sedih, kecewa, marah dan sebagainya. Itu ketika kita berada pada posisi yang menerima berita atau menerima pesan. Nah, bagaimana kalau kita ada di sebuah organisasi, bagaimana kalau kita ada di sebuah perusahaan atau lembaga pemerintahan dan kita berada di posisi yang memberikan pesan ya, baik kita yang membuat pesan tersebut ataupun kita hanya menyampaikan pesan tersebut seperti itu, otomatis kita akan sangat berhati-hati ya, akan berhati-hati memberikan atau menyusun pesan tersebut agar si penerima tidak merasa kecewa akan hal tersebut seperti itu. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas terkait dengan hal tersebut di mana posisi kita adalah sebagai yang memberi pesan ya, sebagai memberi pesan bagaimana kita susun agar penerima ya bisa menerima dan tetap memberikan citra yang positif kepada at least kita atau at least kepada organisasi seperti itu. Oke, nah, di sini ada sedikit quotes ya, di mana tidak ada seorang pun yang senang menyampaikan berita buruk. Kebanyakan orang, baik itu pejabat atau di pemerintahan atau di organisasi perusahaan atau siapapun bahkan individu, nggak ada yang suka menyampaikan berita buruk kepada seseorang ya ataupun sekelompok orang. Karena apa? Karena ya inginnya menyampaikan berita yang baik-baik. Ketika kita menyampaikan berita yang baik, otomatis secara tidak langsung atau secara tidak sadar citra kita akan terangkat kan gitu ya. Kalau kita menyampaikan berita baik dan sebagainya, kita melihat orang senang, orang-orang pun senang melihat kita karena kita menyampaikan berita-berita yang baik. Maka dari itu tidak ada yang senang untuk menyampaikan berita buruk. Karena apa? Karena alih-alih mereka fokus kepada pesan berita itu, siapa tahu justru malah merambat kepada si penyampai berita gitu. Ketika seorang pejabat misalnya menyampaikan berita buruk, misalnya kenaikan harga seperti itu atau ada pembatasan ya, PSBB dan sebagainya, dan itu untuk kebaikan atau memang itu suatu realita yang harus dijalankan, akhirnya yang terkena siapa? Yang terkena yang menyampaikannya gitu, yang menyampaikannya mungkin pejabat itu sendiri atau individu yang menyampaikan, siapapun itu dan sebagainya. Oleh karena itu banyak orang yang tidak mau menyampaikan atau tidak senang menyampaikan berita buruk. Nah, berita baik menyebar dengan cepat, tapi berita buruk menyebar lebih cepat lagi. Karena apa? Ya kita tahu di seluruh dunia atau mungkin spesifik di Indonesia yang namanya berita buruk gitu ya, itu bisa desas-desusnya itu cepat banget gitu ya, cepat sekali untuk menyebar, apalagi di era teknologi seperti sekarang ini yang namanya berita buruk itu viralnya luar biasa. Jadi keluarlah dan hadapilah, baik posisinya adalah sebagai penerima penerima berita atau posisinya adalah kita sebagai penyampai berita. Ya, kalau memang kita ada pada posisi tersebut ya keluar saja dan hadapi apapun resikonya. Nah, apapun resikonya itu bukan berarti tidak direncanakan atau tidak dengan persiapan. Oleh karenanya, kita akan memahami bagaimana cara menyampaikan khususnya yang secara tertulis terkait dengan berita-berita menyampaikan berita bad news atau berita
buruk kepada seseorang atau sekelompok orang, seperti itu, khususnya di dalam suatu organisasi. Nah, kita yang perlu dipahami pertama adalah sebenarnya kita tujuannya apa sih mengirimkan bad news itu sendiri. Nah, nanti ada dua kategori nih. Tujuan kita memang menyampaikan berita buruk itu atau bad news itu, dan tujuan kita mencoba untuk mengkomunikasikan berita itu. Jadi nanti saya ingin, atau di sini kita akan menjadi dua hal ya, menjadi dua hal, bisa dibaca sekilas dulu. Yang pertama kita akan membahas yang kiri dulu, yaitu tujuan mengirimkan bad news. Tujuan apa namanya, standarnya ya, orang mengirimkan berita tidak baik atau berita buruk kepada seseorang itu tujuannya apa sih gitu. Yang pertama yang jelas adalah menyampaikan berita buruk itu sendiri gitu ya. Memang tujuannya itu dari awal ya, menyampaikan berita buruk itu sendiri. Yang kedua adalah sebisa mungkin mendapat atau memperoleh penerimaan tentang berita buruk tersebut ya. Dengan kita menyampaikan berita buruk, kita juga mengharapkan memperoleh penerimaan dari yang penerima pesan itu. Kita benar-benar tahu bahwa yang menerima itu benar-benar, atau yang tujuan objek kita menyampaikan pesan ini benar-benar menerima tentang berita buruk tersebut. Kita belum ngobrol masalah reaksinya. Yang penting kita tahu bahwa orang tersebut atau sekelompok orang tersebut benar-benar menerima berita buruk tersebut. Jangan sampai belum menerima gitu ya, karena kita nitip ke sana, nitip pesan ke sini, ke sana dan sebagainya, akhirnya kita nggak tahu orangnya sudah menerima berita buruk ini atau belum. Nah, oleh karena itu tujuan mengirimkan bad news ya paling tidak memperoleh penerimaan itu sendiri. Nomor tiga, mempertahankan sebanyak mungkin niat baik dengan penerima. Dengan kita bisa mengirimkan bad news ya dan memperoleh penerimaan, kita juga mengharapkan masih ada sisi positif, atau at least di nomor tiga ini meminimalisir lah ya, meminimalisir sisi negatifnya. Makanya kalau bisa tetap ada niat baik penerima pesan ini terhadap pesan bad news ini gitu. Dengan kita menyampaikan itu, sebisa mungkin penerima ini nggak shock banget lah ya, tidak kecewa banget, tapi masih ada sisi positif dan dia bisa memahami kenapa bad news ini perlu disampaikan gitu. Kita dengan kita menyampaikan pesan itu, tandanya seperti itu. Dibandingkan dengan kita tidak mengirimkan bad news itu, justru malah menjadi desas-desus, justru malah menjadi aura atau menjadi impact negatif gitu. Dibandingkan ketika kita tidak menyampaikannya sama sekali gitu ya. Nomor 4, mempertahankan citra baik organisasi. Ini masih ada kaitannya dengan nomor 3 ya. Apalagi kalau kita membawa sebuah organisasi, instansi ya, atau perusahaan. Dengan kita menyampaikan berita buruk ini gitu ya, dengan benar, setidaknya citra organisasi ini masih bisa dipertahankan. Nggak disalahkan secara 100% gitu ya, nggak 100% disalahkan. Dalam arti yang tadi ilustrasi saya, ketika ada pejabat menyampaikan berita buruk, itu nggak langsung yang wah ini mesti pemerintah, ini mesti perusahaan nih, ini mesti ini, enggak gitu. Tapi biar orang yang menerima itu secara logis tahu kenapa misalnya ini harga ini harus naik, kenapa harus ada pengurangan pekerja gitu ya, atau pemutus hubungan kerja, kenapa harus ada pengurangan tunjangan, gaji dan sebagainya. Nah, itu dengan menyampaikan berita itu secara official ya, nggak desas-desus, paling tidak sebagai sebuah instansi atau citra organisasi itu masih bisa dipertahankan. Dengan nomor 5, dengan adanya penyampaian bad news ini, atau terlebih dari official suatu institusi gitu ya, itu bisa mengurangi atau menghilangkan kebutuhan korespondensi tentang hal tersebut di masa yang akan datang. Korespondensi apa ya? Tentang hal surat menyurat ya, khususnya dengan memakai nama perusahaan atau organisasi. Nah, kalau dengan menyampaikan bad news itu, setidaknya di masa yang akan datang kita tidak terlalu ribet karena urusan udah diselesaikan di depan gitu. Kita nggak perlu ribet lagi nanti menjelaskan lagi di masa yang akan datang melalui surat resmi. Kita nggak perlu lagi uh, mengklarifikasi apa-apa dan sebagainya. Nah, kalau disampaikan dengan tegas atau dengan ya clear gitu ya, bad news itu memang yang perlu disampaikan itu perlu disampaikan, ya kita di kedepannya lagi mungkin sekarang agak sakit ya, sakit dahulu, tapi di masa yang akan datang kita bisa mengurangi atau justru malah menghilangkan
hal-hal yang berkaitan dengan surat menyurat tentang hal yang sama, misalnya topik bad newsnya A ya A, misalnya pengurangan hubungan kerja ya ya udah sekarang selesai sekarang di sini, di masa yang akan datang udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang atau dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Itulah tujuan mengirimkan suatu berita buruk atau bad news ya. Itu baru mengirimkannya. Tapi tujuan mengkomunikasikannya ini yang sebelah kanan ya, karena mengirimkan saja belum cukup, harus ada cara mengkomunikasikannya. Nah, mengkomunikasikannya ini punya tujuan tersendiri itu. Yang pertama adalah masih ada kaitannya penerimaan ya. Kita mengharapkan dengan kita mengkomunikasikan, misalnya teman-teman ada di posisi yang harus menyampaikan dan teman-teman harus mengkomunikasikan pesan itu, kita mengharapkan yang namanya penerimaan. Benar-benar penerimaan yang baik tentunya dari penerima pesan bad news itu. Yang kedua adalah citra positif. Kita mengharapkan citra positif dari penerima ya, walaupun memang ini perlu kerja keras ya, perlu trik tersendiri, perlu seni ya, perlu seni tersendiri bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan yang dirasa buruk oleh penerima, tapi kita masih mengharapkan citra positif tersebut ya kepada kita secara individu maupun kita membawa institusi. Nomor tiga yaitu terkait dengan kejelasan pesan. Kenapa kita mengkomunikasikan pesan bad news tersebut? Karena kita ingin menjelaskan sejelas-jelasnya pesan tersebut, ya, pesan bad news tersebut. Kenapa kita menjelaskan pesan bad news tersebut? Alasannya apa? Mungkin kalau perlu disertakan bukti-bukti kenapa pesan apa kenapa inti pesan bad news ini harus dilaksanakan, dan harus orang-orang tersebut yang menerima pesan bad news. Kalau clear, orang-orang yang menerima itu bisa diajak berpikir, walaupun yang namanya logis sekalipun kalau misalnya berdampak negatif terhadap seseorang pasti masih ada plus minus atau masih ada guncangan-guncangan yang tidak bisa diterima secara logika walaupun alasannya logis. Tapi setidaknya dengan mengkomunikasikan hal tersebut kita bisa menjelaskan sejelas-jelasnya. Nomor 4, proteksi ya, proteksi. Proteksi terhadap apa? Tadi kalau ada citra positif terhadap macam-macam, kita jadi bisa memproteksi pesan tersebut ya. Dari siapa? Dari orang-orang yang mungkin memanfaatkan pesan bad news itu. Maka dari itu supaya tidak menjadi desas-desus ya, daripada tidak disampaikan secara lugas ya, kadang-kadang pesan bad news itu memang strike siapa yang kita tuju ya, kita sampaikan benar-benar kepada yang siapa dan sebagainya, daripada nanti belak-belok kemana-mana pesannya jadi malah berkembang, ada yang dibumbuin, ada yang dikurangi, ada yang ditambah-tambahin dan sebagainya, menjadi tidak inti atau tidak substantif terhadap isi pesan tersebut. Sehingga pesan ini itu salah satu tujuannya adalah memproteksi bahwa pesan ini disampaikan benar-benar kepada si penerima, walaupun mungkin bisa juga pesannya berbentuk secara umum ya, umum di perusahaan ditempel yang ya akan ada secara umumnya akan ada pemutus hubungan kerja misalnya, tapi nanti setiap nama-namanya itu biasanya perorangannya itu siapa, kecuali banyak ya, kecuali banyak mungkin langsung nama-namanya nama-nama orang tersebut. Tapi kalau misalnya masih bisa disampaikan secara khusus perorangan ya perorangan. Supaya apa ya? Supaya impactnya tidak lebih besar. Kadang-kadang menerima bad news kan ya udah yang tahu hanya kita. Misalnya kalau kita penerima pesan ya ya udah berarti kita saja, kita tidak perlu orang-orang lain tahu bahwa kita mungkin diturunkan jabatannya atau seperti apa. Secara psikologis ini lebih baik daripada diumumkan secara umum gitu ya, bahwa oh, A B C D F G padahal orangnya mungkin hanya beberapa saja gitu. Itu memproteksi pesan ya, memproteksi pesan agar tidak kemana-mana dan tidak berkembang menjadi sebuah eh, pergerakan atau sebuah distorsi pesan yang malah memperburuk suasana gitu. Nah, dalam menyampaikan bad news, otomatis ada strategi-strategi tersendiri ya dalam menyampaikan. Bagaimana kalau kita ada di posisi yang harus menyampaikan berita buruk tersebut kepada seseorang, di mana apalagi seseorang yang akan menerima pesan tersebut adalah orang yang kita kenal, yang kita dekat, tapi kita mewakili sebuah institusi harus menyampaikan berita buruk tersebut. Dan kita memiliki posisi di situ, misalnya kita jadi kepalanya,
kita menjadi ketuanya atau menjadi koordinatornya, dan memang harus kita mewakili organisasi dan harus tegas untuk menyampaikan pesan tersebut gitu. Satu, yang pertama adalah menciptakan audience centered tone gini ya. Tone itu intonasi ya. Audience centered tone itu kita harus salah dalam menyampaikan pesan-pesan yang buruk itu ya. Pesan buruk itu baik secara tertulis, mungkin nanti secara lisan juga bisa, tapi secara lisan itu kita harus bisa seolah-olah intonasi gitu ya, intonasinya itu mana yang ini benar-benar tegas nih gitu. Nah, ini membantu audiens atau penerima pesan mengerti bahwa bad news ini menggambarkan suatu keputusan yang tegas, ya benar-benar tegas gitu gitu. Contohnya misalnya gini, bahwa karyawan yang telah melakukan kesalahan ini akan misalnya diturunkan jabatannya atau akan dikenai sanksi di mana sesuai dengan peraturan nomor ini. Itu baik diucapkan secara lisan maupun secara tertulis. Apalagi secara tertulis harus tegas mana ya. Kalau misalnya perlu bold, di bold gitu ya, atau mungkin perlu huruf besar ya di huruf besar, tapi biasanya di bold ya. Nah, atau misalnya tidak tanpa bold dan huruf besar, asalkan kita bisa memastikan bahwa apa yang disampaikan itu suatu keputusan yang tegas ya, itu bisa dituliskan seperti itu. Ini menurut peraturan sekian sekian sekian, orang-orang yang melakukan A B C D akan dikenai sanksi gitu. Sanksinya adalah sebagai berikut. Dek 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 dek. Demikian hingga ini sudah diatur dalam misalnya ada ART perusahaan dan sebagainya. Nomor dua, dengan adanya audience center tone ini benar-benar membantu audiens itu mengerti keputusannya, bahwa memang keputusannya tegas gitu keputusannya tegas dan sebagainya. Nanti biasanya dalam penyampaian bad news itu pun di endingnya benar-benar diberikan suatu kalimat-kalimat yang positif ya. Demikian peraturan ini semoga dapat dimengerti oleh ini. Kami mengharapkan juga kerjasama bla 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 bla. Meski aturannya demikian, maka masih ingin gitu ya bekerja sama, masih ingin mengharapkan kontribusi nyata dan sebagainya. Nah, ini untuk apa? Untuk membantu audiens agar tetap memberikan goodwill ya, kesan positif bagi perusahaan. Meski misalnya diberi sanksi, meski misalnya pemutusan hubungan kerja, tapi masih ada citra positifnya di situ gitu. Walaupun terjadi pemutusan hubungan kerja, tapi kami berterima kasih atas kontribusi yang diberikan oleh saudara-saudara, dan mungkin oleh karenanya kami selaku perusahaan memberikan penghargaan berupa apa ya, untuk pesangon misalnya atau sebagainya, itu juga bisa seperti itu. Nah, ini tone-tone gini ya, intonasi-intonasi tersebut perlu di atur gitu, meski secara penulisan kan teman-teman, kalau kita membaca teks ya, teks baik itu lewat WhatsApp ataupun teks message yang lainnya atau tertulis, kita juga sebenarnya masih bisa meraba-raba mana, oh ini ngomongnya tegas nih, oh ini agak santai nih dan sebagainya. Nada atau intonasi dalam menyampaikan bad news ini memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis seperti itu. Jadi agar audiens itu mengetahui bahwa memang ini keputusan final tegas, tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa ditawar menawar lagi gitu. Apalagi kita harus menyampaikan bad news tersebut secara lisan langsung ya. Baik itu secara lisan pun biasanya kalau kita melihat yang namanya pejabat-pejabat ya, itu khususnya pejabat-pejabat negara, pemerintahan dan sebagainya, mereka sebelum pidato tidak hanya bad news semuanya, tidak sebelum pidato dan sebagainya, itu biasanya staf ahlinya itu pun membuat yang namanya teksnya dulu, pesan tertulisnya, dan itu direvisi berkali-kali. Nanti baru pejabatnya yang saya menteri atau presiden dan sebagainya, gubernur, bupati, itu membacakan pesan tersebut yang sudah dibuat oleh mungkin staf ahlinya gitu ya. Nah, itu juga presiden harus sebelumnya pun atau siapapun pejabat itu harus membaca dulu gitu. Jadi harus mengetahui intonasi-intonasi mana yang dia perlu mungkin menggunakan nada yang tinggi, menggunakan nada yang biasa, atau menggunakan nada yang sedikit rendah seperti itu. Itu agar apa? Agar secara emosional pun tersampaikan. Padahal itu adalah pesan tertulis yang harus dibacakan kan, gitu ya. Contohnya itu audience center tone.
Nomor dua yaitu memilih pendekatan organisasional. Dalam menyampaikan bad news, otomatis ada berbagai pendekatan ya. Pendekatannya yang pertama adalah pendekatan tidak langsung. Nah, pendekatan tidak langsung ini merupakan pendekatan yang paling umum atau paling lazim, yang familiar digunakan untuk menulis pesan-pesan yang memiliki dampak kurang menyenangkan kepada audiens, atau pesan bad news itu kan dampaknya tidak menyenangkan ya. Nggak langsung disampaikan. Bapak Ibu, saya mengumumkan bahwa Anda diberhentikan dari perusahaan. Itu kan kalau secara langsung kan langsung baru pembukaan langsung to the point, itu kan shock ya, shock yang menerima pesan. Oleh karenanya yang paling lazim adalah pendekatan tidak langsung. Di mana di sini ada pembukaan ya, pernyataan netral dulu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur, terima kasih dan sebagainya atas kesempatannya, kehadirannya pada forum kali ini, atau terima kasih atas segala kontribusi yang telah dicurahkan oleh perusahaan dan sebagainya. Sang kemudian masuk ke alasan. Mengingat pada kondisi pandemi yang seperti ini, banyak perekonomian yang terdampak, aktivitas ekonomi terdampak, masyarakat daya belinya semakin menurun karena pekerjaan bla 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 bla. Kalau perlu di kalau selain alasan, kalau perlu diberikan bukti-bukti nyatanya itu apa, contohnya menurut data ini dada 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 dada. Oleh karena itu kami nyatakan pada kesempatan kali ini bahwa tunjangan pada bulan, misalnya bulan apa, tahun berapa, itu ditiadakan atau dikurangi sekian persen. Untuk apa? Untuk menunjang ini dan sebagainya. Itu dengan menyampaikan alasan-alasan tersebut, penjelasan logis-logis tersebut, orang itu sudah bisa menebak-nebak lah paling tidak arahnya itu kemana gitu, arahnya itu kemana, sehingga secara mental, secara psikologis itu udah bisa mempersiapkan diri, walaupun ya tidak ada orang yang benar-benar siap untuk menerima bad news gitu. Nah, setelah bad news itu tersampaikan ya, nyatakan bad newsnya tersampaikan, kemudian ditutup dengan yang positif, bersahabat, yang menyenangkan sebisa mungkin, seperti itu. Meski demikian, walaupun perusahaan sedang mengalami krisis ya dalam era pandemi ini, kami tetap mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu semua, di mana nyawa dari perusahaan, di mana nadi gitu ya, oksigen dari perusahaan adalah dari karyawan itu sendiri. Kami tetap menghargai kinerja Bapak Ibu semua dengan memberikan, misalnya memberikan reward bagi pekerja yang apa gitu, walaupun belum dalam bentuk uang tapi bisa dalam bentuk yang lain. Misalnya kalau perusahaan itu bergerak di bidang produksi barang ya, mungkin barangnya gitu ya, kan biasanya kalau di dalam pabrikan atau dalam memproduksi barang itu banyak barang-barang yang eh, bukan sisa ya. Jadi kalau misalnya targetnya memang 1.000, tapi biasanya produksinya itu lebih gitu, sengaja dilebihkan gitu lah. Itu biasanya barang-barangnya bisa untuk insentif atau untuk karyawan dan sebagainya. Nah, itu bisa positif, bisa bersahabat dan menyenangkan, ditutup dengan hal yang tersebut. Dibuka dengan netral, alasan logis, dan ditutup dengan yang bersahabat. Itu untuk mengurangi apa? Untuk mengurangi dampak dari kekecewaan dari pendengarnya atau audiensnya, sehingga audiens itu yang pertama sudah mempersiapkan mental untuk menerima bad news, yang kedua ditutup dengan positif bersahabat, itu healing juga ya, penyembuh juga ya terhadap penerimaan akan bad news itu sendiri. Oke, yang kedua ada pendekatan langsung. Ya, kadangkala dalam, meskipun lazimnya adalah pendekatan tidak langsung, kadangkala ada yang menggunakan pendekatan langsung dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya ketika memang kita tahu bahwa si penerima itu sukanya to the point, nggak suka muter-muter gitu ya. Menerima itu ya, kita sukanya to the point, apa sih sebenarnya. Kemudian pastikan juga pesan itu berpengaruh kecil pada penerima. Meskipun bad news, setidaknya dampaknya itu kecil gitu. Dampaknya itu kecil, nggak yang shock, yang benar-benar berimpact banget kepada penerima ya. Berimpact tapi hanya kecil. Dan pesan sebisa mungkin disampaikan secara empati gitu, secara empati gitu ya. Misalnya kita merasa bahwa kita berada di posisi itu loh gitu, contohnya gitu. Nah, disampaikannya contohnya gini, ya menyampaikan langsung bad news gitu.
misalnya beritanya ya bisa juga tadi ya pengurangan pengurangan bonus misalnya, bahwa Anda apa bonus pada bulan ini harus kalau langsung itu misalnya face to face gitu ya, bonus bulan Anda sekarang ini dikurangi gitu, dikurangi ya. Saya paham sekali bahwa karena di divisi kami juga hal yang sama. Nanti penjelasan logisnya juga sama ya seperti tadi. Hal ini dikarenakan apa? Bla 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 bla. Nanti penutupnya sama, positif, bersahabat, menyenangkan, sama gitu. Yang pasti orangnya memang kita tahu sukanya tutup poin dan pengaruh bad newsnya kecil pada penerima misalnya. Oh nggak ada masalah gitu. Maksudnya bonus dikurangi nggak ada masalah karena dia dia pada divisi yang apa pada pekerjaan yang lain atau pada project yang lain dia mungkin sudah nutup gitu sebelumnya, sudah pernah dapat penghargaan dan sebagainya. Kalau misalnya masalah ini ya masalah kecil lah, langsung disampaikan aja nggak ada masalah. Nah kayak gitu, dan disampaikan secara empati sebisa mungkin gitu. Ini pendekatan yang tidak pendekatan yang langsung seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa memilih pendekatan baik yang langsung maupun tidak langsung, setidaknya ada beberapa pertanyaan ya, untuk memilih ya, untuk memilih pendekatan pesan negatif ini gitu. Pertanyaan yang pertama adalah apakah berita tersebut akan membuatnya shock apa enggak gitu. Ini termasuk ke dampaknya ya. Dampak pesan tersebut itu bagi penerima pesan itu seperti apa? Kalau misalnya membuat dia shock, ya setidaknya pakai pendekatan tidak langsung. Kalau biasa-biasa saja ya shock-shock dikit lah gitu ya. Ya udah nggak apa-apa kalau langsung gitu, nggak terlalu mengguncang emosi gitu. Kemudian pembaca itu atau audiens itu lebih suka menerima pesan-pesan pendek yang langsung ke pokok masalahnya apa enggak gitu. Atau memang dia suka membaca penjelasan-penjelasan yang panjang. Kalau sukanya yang pendek ya langsung gitu. Kemudian seberapa penting pesan bagi pembaca tersebut, sama halnya tadi yang pertama. Karena penting tidaknya itu pasti akan membuat shock atau tidak gitu ya. Seberapa penting nih gitu. Kemudian apakah Anda perlu mempertahankan hubungan kerja yang dekat dengan pembaca pesan gitu. Kalau misalnya kita punya kepentingan, kita sebagai perwakilan organisasi atau perusahaan memiliki kepentingan untuk mempertahankan hubungan kerja, sebaiknya disampaikan secara tidak langsung, pelan-pelan, agar tidak terlalu kecewa dan sebagainya, agar hubungan tetap berjalan ke depannya kayak gitu. Ya, walaupun pendekatan tidak langsung tetap ya pakai empati juga dan sebagainya. Sehingga setelah menerima pesan bad news tersebut, si penerima pesan atau audiens ini tetap memberikan citra positif atau yang baik kepada kita atau perusahaan, dan hubungan kerjasama terus berlanjut. Kemudian, apakah Anda perlu menarik perhatian pembaca ya? Kalau perlu menarik perhatian ya langsung gitu. Gitu. Atau enggak ya terserah gitu. Apa gaya yang disukai oleh organisasi ya, tergantung juga ini terkait dengan budaya organisasi. Organisasi itu sukanya yang seperti apa, memang dalam penyampaian pesan memang kadang ada yang suka langsung, organisasi yang langsung tes 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 ya, mungkin itu gayanya, stylenya gitu. Kemudian seberapa banyak komunikasi lanjut yang Anda inginkan, nah, itu juga apakah di kemudian hari kita memerlukan komunikasi-komunikasi yang intens lanjutan lagi ya, itu juga perlu dipilih gitu. Oke. Kata-kata positif tentu saja harus mendampingi pada penyampaian penulisan pesan-pesan bad news ya, atau baik itu secara lisan maupun secara tulisan tentunya. Contoh-contohnya banyak sebenarnya, ini hanya beberapa saja. Misalnya ketika kita tidak memahami apa yang disampaikan oleh seseorang, kita bisa mengatakan atau menyampaikan bahwa kita tidak paham maksud Anda apa, atau kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam seminggu. Sebenarnya itu kan suatu bad news ya, bahwa bahwa kita nggak bisa benerin sekarang nih gitu. Gitu, makanya disampaikannya bukan kita nggak bisa, tapi kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 1 minggu gitu. Jadi masih dibungkus dengan kalimat yang baik. Oh berarti intinya menyampaikan ini bisa diperbaiki, cuma waktunya nggak cepat gitu. Gitu. Kemudian tolong klarifikasikan permintaan Anda. Misalnya udah kita menyampaikan kita nggak mudeng nih, atau kita nggak bisa menerima sekarang, ya udah coba klarifikasikan permintaan gitu. Atau barang tersebut akan diperbaiki minggu depan, ya sama halnya tadi terkait dengan
waktu. Kita memberikan positive vibes. Memang ini perlu dilatih ya, perlu dilatih dalam menyampaikan pesan, termasuk saya sendiri gitu. Bagaimana agar pesan itu tersebut diterima baik oleh penerima pesan, apalagi kalau kita memang sedang menjalin hubungan kerja sama. Contoh-contoh umum ya untuk pesan-pesan negatif gitu, contohnya ada dalam mengirimkan pesan negatif tentang masalah bisnis secara rutin ya, tadi permintaan ya, misalnya memberikan respon terhadap permintaan gitu, kita menolak misalnya tadi kayak ada PHK, misalnya kayak ada bonusnya dikurangi, penurunan jabatan, bahwa perusahaan mungkin bakalan stop beroperasi dan sebagainya. Ini menolak permintaan rutin, berita buruk tentang transaksi-transaksi, bahwa transaksi kita dibatalkan dan sebagainya, menolak klaim permintaan, komunikasi dalam masa-masa krisis, menolak permintaan surat rekomendasi, misalnya ada di lembaga pendidikan ada yang mau S2 atau S3 diberikan rekomendasi dari universitas atau instansi yang dimana dia bekerja, kemudian universitas tersebut yang dituju untuk melanjutkan sekolah menolak rekomendasi karena apa, itu juga bisa. Itu kadang-kadang kan dalam lamaran pekerjaan juga bisa nih, menolak lamaran kerjaan, menolak mahasiswa, menolak murid dan sebagainya, itu kan sering ya, bahwa saudara sebenarnya saudara memiliki kualifikasi yang mumpuni, namun untuk posisi yang kami tawarkan sepertinya belum sesuai dikarenakan apa. Namun besar kemungkinan di masa yang akan datang gitu kan. Kadang-kadang besar kemungkinan di masa yang akan datang kita akan memerlukan kemampuan saudara ya. Pada intinya sekarang lu ditolak gitu. Sekarang Anda ditolak gitu. Masa yang mendatang kemungkinan ya ada kemungkinan gitu, cuma kita nggak bisa memastikan, tapi itulah healingnya ya, di bagian akhir tuh healingnya, menolak lamaran kerja tetap ada pesan positifnya. Kemudian mengirimkan pesan negatif pada karyawan ya, bisa berbagai bentuk. Penilaian kinerja negatif, bahwa ya kinerja negatif mungkin berdasarkan data dan mengakhiri hubungan kerja, yaitu umumnya, secara umumnya seperti itu. Ada juga bad news ya tentang produk, misalnya tentang produk adanya kenaikan harga produk. Biasanya kalau kita ngobrol sama klien dan klien kita mau menaikkan harga produk kita gitu, kita sampaikan karena masa ini dimana barang-barang naik gitu ya, masa pandemi, resesi dan sebagainya, oleh karenanya ada kenaikan harga produk, itu juga bisa, atau jasa, itu salah, barang atau jasa. Penarikan kembali produk kan ada ya, beberapa produk-produk HP, mobil atau seperti apa itu ditarik ya, itu juga bisa. Cara penyampaiannya pelan-pelan, kalau enggak takutnya salah menerima, kita sebagai konsumen salah menerima, oh jangan-jangan ini produk gagal dan sebagainya. Nah itu makanya ada bahasa-bahasa yang baik gitu. Kadaluarsa produk, produk rusak atau cacat. Bisa juga bad news tentang produk yang lainnya, ada pesanan, penolakan surat pengaduan dan keluhan, mengganti produk dan sebagainya. Bad news tentang orang tadi sudah disampaikan juga, penolakan rekomendasi lamaran kerja dan penolakan kredit. Nih saya contohkan, misalnya ada yang komplain kepada suatu toko atau perusahaan terkait dengan sepatu gitu ya, tapi perusahaan itu tidak mengabulkan klaim gitu karena alasan tertentu. Contohnya dibuka dengan terima kasih, pernyataan netral ya. Terima kasih atas surat Anda tanggal 10 April 2006 yang bermaksud agar kami mengganti sepatu yang Anda pesan dengan model yang lain, kan ada klaim ya. Ini dijawab itu. Perlu Anda ketahui bahwa kami menganjurkan kepada konsumen untuk mencoba mengenakan sepatu yang baru dibelinya untuk berjalan beberapa saat guna memastikan kesesuaian ukuran dan merasakan kenyamanan. Apabila Anda menghendaki model dan ukuran yang berbeda, kami segera mengirimkannya setelah sepatu yang kurang sesuai dikembalikan. Nah, ini pernyataan netral ya. Nah, kemudian yang hijau ini, pada suatu sepatu yang Anda kembalikan kepada kami terdapat noda lumpur. Ini udah mulai alasan nih. Alasannya apa? Alasan-alasan logis pada sulnya dan goresan pada haknya. Seandainya sepatu yang Anda kembalikan kami terima tanpa noda tersebut, kami bersedia menggantinya. Sebenarnya bisa diganti asalkan tidak ada noda lumpur, itu udah dipakai dulu sih gitu.
kerusakan karena konsumennya. Oleh karena itu, dengan menyesal kami tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Ini bad newsnya itu di sini. Model Black Stancy merupakan sepatu produk kebanggaan kami dengan kualitas terbaik yang terjamin terbuat dari kulit pilihan dan tahan lama. Ini melambungkan citra perusahaan. Nah, meskipun kami tidak dapat memenuhi permintaan Anda, kami harap Anda dapat memahami alasan kami dan kami berharap Anda tetap bersedia membeli produk-produk kami yang lain pada waktu yang akan datang. Bersama ini kami sertakan kupon diskon yang dapat Anda gunakan apabila Anda membeli sepatu di toko pengecer resmi produk kami. Itu ditutup dengan kalimat positif yang menenangkan bagi si pelanggan ya, bahwa diharapkan bisa memahami dan bahkan diberi kupon diskon gitu ya untuk menjaga citra dari perusahaan terkait dengan berita buruk tidak dapat mengabulkan permintaan seperti itu. Itu saja mungkin ya terkait dengan bad news. Koreksinya kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.